Halo, selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Tentunya di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lagi diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan film berjudul Ninja Assassin tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang anak jalanan yang dipungut oleh sebuah klan ninja. Kemudian dia dijadikan mesin membantai. Tak sampai di situ kengeriannya, anak ini memendam dendam kesumat kepada gurunya karena ceweknya dihabisi saat ketahuan kabur dari tempat pelatihan ninja. Oke, biar kalian gak penasaran gimana serunya cerat-cerat ninja belah semangka, langsung saja mendirikan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu hari, seorang pemimpin klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka sedang ditato punggungnya. Dia kesal banget karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua mengatakan kalau ada orang kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Pemimpin Yakuza itu marah karena merasa terhina. Tak lama kemudian datang salah satu anak buahnya membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Melihat hal tersebut, si tukang tato sangat ketakutan. Karena akan terjadi sesuatu yang mengerikan, mendengar pitutur Pak Tua tukang tato, pemimpin Yakuza dan anak buahnya malah tertawa dan menganggapnya lelucon. Kemudian hal mengerikan terjadi. Mereka muncul dari balik bayangan. Ninja itu berjalan mendekati si pria tukang tato dan tanpa basa-basi langsung bilang, "Inilah Ninja Assassin." Oke Wan, kita pindah ke kota Berlin di Jerman sono. Seorang agen penyelidik yang bernama Mika Koretti menemui atasannya yang bernama Maslow. Mika memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan Ninja Ozuno. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunito, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45 kg emas kepada klan Ozuno. Tapi setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar di mana ada kelompok Yakuza membayarkan 45 kg emas kepada klan Ozuno yang berujung pembantaian klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka. Sebelumnya, Mika berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Kemudian Mika menelusuri lebih dalam lagi. Mika menemukan keterkaitan atas insiden koitnya Perdana Menteri Rusia Zhukov dengan klan Ozuno. Sehari sebelum pembunuhan, terdapat transferan duit misterius dari Bank Shanghai yang jumlahnya sama persis dengan nilai 45 kg emas. Mika beranggapan kalau klan Ozuno bukanlah mitos, tapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Tapi menurut Maslow, semua hal ini tidak masuk akal. Dia belum bisa mempercayai hal itu. No one's denying the historical facts, but this whole thing it just doesn't make sense in the modern world. They probably don't change a lot here, and they are killing people, and nobody's doing a damn thing to stop them. Oke Wan, kita pindah ke sebuah lokasi penyewaan mesin laundry. Seorang pria sedang rapat mencuci pakaiannya, dan di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria itu. Di saat pria itu mendekatinya, dia bertanya, "Kamu dari klan mana? Sedang apa kamu di Berlin?" Si wanita terkejut banget. Lalu wanita itu langsung menyerang pria gondrong tadi. Karena dengar ada rame-rame pertikaian, pemilik laundry berinisiatif memeriksa keadaan. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Dia tak menemukan siapapun. Akan tetapi, oke, kembali ke tempat Mika Wan. Mika dan Maslow sedang makan siang bareng di pinggir jalan. Maslow mengungkapkan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas koitnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Dengan informasi jaringan KGB atau agen rahasia milik Maslow, dia menemukan sebuah laporan
yaitu milik agen KGB berpangkat tinggi yang bernama Alex Sabitan. Laporan itu membahas kemungkinan beberapa pembunuhan politik dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih yang disebut 9 klan. Mika tanya, lalu bagaimana nasib Alex Sabitan? Maslow lalu menjelaskan kalau agen itu diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mika akhirnya lega karena Maslow percaya dengan hasil penelitiannya. You believe it now, don't you? Oke, kita pindah ke pria yang tadi di tempat laundry. Cowok gondrong ini bernama Raizo. Dia memasuki apartemen miliknya yang di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Di dalam apartemen, Raizo teringat dengan masa lalunya saat pimpinan klan Ozuno yaitu Lord Ozuno memperkenalkan dirinya di hadapan anak-anak calon ninja. Pada ingatan Raizo yang lain, Lord Ozuno menyuruh para murid untuk mengusai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus termasuk anggota tubuh adalah hal yang harus dikuasai mereka. Ozuno lalu menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Dan saat dibuka, luka sayatan di telapak tangannya telah hilang dan sembuh. Itulah kekuatan klan ninja yang harus mereka pelajari. This is the power, is the way of the ninja. Siang harinya, Raizo kecil telah berhasil melumpuhkan temannya di dalam sebuah pertarungan. Ozuno mengatakan kalau hidup adalah pertempuran. Raizo yang tadinya anak jalanan yang dibuang orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Ozuno berwejangan. Dalam sebuah pertempuran, Raizo tak boleh ragu sedikit pun atau berbelas kasihan. Untuk bertahan hidup, harus belajar untuk tidak takut. Abandoned by your parents, as you did here today, you fought, not doubt, without pity or remorse, to survive. Without people to care for you. Raizo dewasa setiap hari selalu berlatih menguasai tubuhnya. Di masa lalu, Raizo kecil harus berjalan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Di saat dia gagal dan lantai yang dia injak mengeluarkan suara, Ozuno memberikan hukuman memukul kaki Raizo kecil hingga terluka. Malam harinya, Raizo tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu salah satu teman Raizo yang bernama Kiriko berinisiatif mengobati luka-luka di kaki Raizo. Luka-luka itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Di tempat lain, Mika menemui istri dari Alex Sabatin, agen KGB yang membuat laporan kematian Perdana Menteri Rusia yang mungkin ada kaitannya dengan klan ninja. Istri Alex mengatakan kalau dulu laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alex mencuat, sikap Alex terlihat tak seperti biasanya. Alex sering ketakutan tanpa sebab. Dia memasang kunci di setiap celah rumahnya. Alex juga memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat. Dia pun memasang lampu-lampu di mana-mana. Dan katanya tidak boleh ada bayangan. Suatu hari ada seorang pria datang ke rumah Alex untuk berbincang sesaat. Istri Alex cerita kalau Alex dulunya seorang prajurit anggota intelijen Rusia. Alex bukanlah pria yang mudah takut. Lalu saat istri Alex menemui suaminya, terlihat ketakutan yang sangat terpencar dari mata Alex. Alex lalu mengatakan kalau dia sangat mencintai istrinya. Istri Alex mengatakan bahwa sebelum Alex meninggal, terjadi insiden lampu mati. Dan istri Alex tidak mau melanjutkan lagi ceritanya. Wanita parubaya tersebut kemudian memberi Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex. Sesampainya di rumah, Mika membuka berkas dari istri Alex. Berkas itu merupakan bukti bahwa para ninja itu nyata. Salah satu berkas merupakan kaset rekaman CCTV. Saat dimainkan, Mika terlihat wajah Raizo ada di dalamnya. Sementara itu di apartemen Raizo, dia berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Wajah Raizo dipenuhi amarah yang dia pendam. Raizo kemudian teringat dengan masa lalunya di saat dia menginjak remaja sebagai murid Ozuno. Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizo bisa mengendalikan pertarungan. Namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkan Raizo. Kemudian Ozuno mendekati Raizo dan berwejang bahwa apa yang dirasakan Raizo bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Ozuno lalu melanjutkan apa yang dia sebut sebagai rasa sakit yang sesungguhnya. Menerima serangan Ozuno, Raizo pun berteriak kesakitan. Ozuno malah menyuruh untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu tidak hilang. Pagi harinya, di saat Ozuno menemui Raizo, si Raizo sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Oke, pindah ke Mika, kawan.
Di kantornya, Mika ditemui oleh temannya yang bernama Zabransky. Dia menanyakan apakah agen Maslow bertingkah aneh belakangan ini. Zabransky mengatakan kalau beban kerja yang berat bisa membawa stres dan kelelahan mental. Maslow seemed different to you lately in any way? We monitor for signs of stress, fatigue. Mika kemudian menemui Maslow yang ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Zabransky. Dia juga tanya hal yang sama kepada Maslow terhadap Mika. Menurut analisa Mika, dia yakin kalau ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ninja ini. Maslow mengatakan kalau kasus ini bukanlah kasus sembarangan. Banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. We are gonna tiptoe very carefully from here. Di malam harinya, Mika pulang ke rumah dan meneliti berkas laporan milik Alex. Tertulis di dalam gulungan kuno itu bahwa di abad 14, seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Batutah mengunjungi salah satu dari 9 klan tertua yang bernama klan Pasir Hitam. Tempatnya di dalam dojo terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan bersalju. Yang belum tahu, Ibnu Batutah, dia ini penjelajah muslim dari Marokoan. Oke, diceritakan Ibnu Batutah melihat perayaan makan malam diiringi pertunjukan pertarungan bela diri dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Kemudian ke masa sekarang, Wan. Raizo yang tengah di jalan tiba-tiba teringat masa lalunya bersama Kiriko, cewek idamannya. Kiriko ini nekat banget, berani memotong tali bonsai. Raizo yang melihatnya mendekati Kiriko dan bilang kalau Kiriko akan dihukum karena tindakannya. Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka tumbuh. Raizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Tapi menurut Kiriko semua makhluk hidup mempunyai jantung. Raizo lalu menjawab lagi kalau dirinya tidak mempunyai jantung. Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizo. Lalu bilang kalau Kiriko mampu mendengar detak jantung Raizo. Dia juga bilang kalau jantungnya merindukan Raizo. Raizo yang polos dan masih SMP ini gak percaya, Wan. Kiriko kemudian menyuruh Raizo mendengarkan detak jantungnya. Astagfirullah. Kemudian pada suatu hari Raizo mudah ditutup matanya oleh Ozuno. Raizo harus bisa hidup tanpa indera penglihatan selama setahun penuh. Raizo bertarung dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya. Awalnya Raizo belum bisa menyesuaikan diri. Namun kemudian indera pendengaran Raizo mampu meningkat tajam dan bisa bertarung tanpa melihat. Raizo mampu mendengar gerakan lawannya dan dapat mengalahkannya. Malam harinya di saat beristirahat, dengan kemampuan indera pendengarannya, Raizo mampu mendengarkan detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan detak jantungnya. Raizo akhirnya tersenyum cinta monyet. Pada hari yang lain, Kiriko mampu mengalahkan lawannya di dalam latih tanding. Kemudian Ozuno memerintahkan Kiriko untuk menyayat lawannya. Namun Kiriko menolaknya. Dan kemudian Ozuno melukai Kiriko dan menghukumnya. Di malam harinya, Raizo yang kasihan menemui Kiriko di dalam kotak hukuman. Raizo memberikan air minum kepada Kiriko yang terlihat sangat kehausan. Pada suatu malam terjadi hujan yang sangat lebat. Raizo melihat Kiriko yang sudah tidak berada di tempat tidurnya. Raizo kemudian mengajar Kiriko yang hendak kabur dari pondok pesantren ninja. Raizo berusaha menghentikan aksi demenan hatinya itu. Karena nanti akibatnya akan fatal. Namun Kiriko tetap ingin melanjutkan aksinya untuk kabur. Menurut Dek Kiriko, hidup yang sebenarnya berada di luar sana. Kiriko pun kemudian melanjutkan aksinya, naik ke atas dinding pondok untuk kabur. Where? What is out there? Come with me. Life. My life is here. Balik maning, Wan. Raizo dewasa berjalan-jalan nyari rumahnya Mika. Sementara itu Mika sedang kerja sama Maslow. Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Karena Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang
selama masa karirnya. Dia diperiksa oleh Provos Pertahanan Dalam Negeri, CIA, FBI, dan intelijen-intelijen lainnya. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan ngasih Mika sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata sedang terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah Mika gelap banget. Tak disangka, Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam. Tak lama kemudian, seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya dan tertahan oleh Kusarigama. Teng teng teng. Kalian pasti sudah nebak siapa yang datang ini, Wan. Ternyata ada 2 orang ninja di sana dan terjadilah pertarungan antara mereka. Mereka bertarung di dalam gelap sampai-sampai Maman gak tahu jurus apa yang mereka keluarkan. Namun tiba-tiba salah satu seorang ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan banyak lagi yang datang. Mereka, para ninja, tidak akan berhenti sampai Mika koit. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Dan akhirnya tebakan ente benar, Wan. Muncullah sosok manusia dari balik bayangan. Dan dia adalah Raizo. Raizo lah yang telah menyelamatkan nyawa Mika. Mika sekilas ingat wajah Raizo dari rekaman CCTV. Raizo kemudian mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu. He was not born an assassin. They're coming. Oke, balik maning bentar ke masa lalu Raizo bareng ceweknya Kiriko. Kiriko yang kabur mampu ditangkap kembali oleh Takeshi. Kemudian diikat di tiang. Di dalam markas, Ozuno memerintahkan Takeshi saingannya Raizo untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi yang mengetahui ada hubungan spesial antara Raizo dan Kiriko tersenyum gak enak, Wan. Dia kemudian menusuk jantung Kiriko dan mengakhiri hidupnya seketika itu. Di dalam mobil, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka dan memburu mereka dengan melacak aroma tubuh seperti seekor serigala. Mika kemudian menyadari kalau Raizo juga mestinya menjadi orang yang diburu oleh klan Ozuno karena sesuatu hal. But something happened, and you decided to opt. And since they're after me for just peeking through the keyhole, they must be after you in like a major way. Raizo kemudian teringat masa lalunya di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang assassin. Dia ditugaskan Ozuno untuk menghabisi seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo menemui orang itu dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Namun targetnya ternyata terlalu kuat. Dia masih bisa melawan dan terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo berhasil melibas orang itu dan menyerahkan arloji sebagai tanda bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Ozuno lalu menyuruh Raizo menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang assassin. Lalu kemudian, Ozuno memerintahkan Raizo mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti Kiriko. Namun bukannya mematuhi perintah Ozuno, Raizo yang muak malah mengayunkan senjatanya ke wajah Ozuno. Ozuno yang murka menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Raizo. Dan terjadi pertempuran antara Raizo dan para ninja Ozuno. Raizo tak berdaya oleh serangan mereka. Dia terkena serangan berbagai macam senjata ninja. Raizo pun akhirnya tumbang dan terjatuh. Raizo dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah selesai, Raizo mendekatkan rokok di dekat tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mika berinisiatif untuk ketemuan dengan Maslow. Akan tetapi Raizo merasakan kejanggalan dan memperingatkan Maslow bahwa akibat ulahnya akan banyak nyawa berjatuhan. Mika terlihat bingung. Lalu tak lama kemudian muncul banyak sekali tentara dari berbagai sisi menyetrum Raizo dan menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Maslow mengatakan ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizo. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow lalu memberi mereka sebuah alat pelacak, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Maslow bisa melacak keberadaan Mika.
Mika lalu mendekati Raizo dan memberi Raizo beberapa teguk air mineral. Raizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Mika kemudian memberitahu Maslow tentang ancaman para ninja. Maslow dan tim yang bersenjatakan lengkap menganggap remeh kata-kata Mika. Lalu tiba-tiba lampu padam. Mika langsung berlari menuju Raizo. Di dalam kegelapan, para tentara berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Sayangnya di atas mereka telah bersiap-siap para ninja menyerang para tentara itu. Satu persatu para tentara pun tumbang digerebek oleh para ninja. Para ninja juga menyerang tentara yang ada di dekat Mika. Lalu Mika mengambil kunci sel di tubuh tentara yang sudah tumbang dan membuka rantai yang mengunci Raizo. Tiba-tiba sesosok bayangan memasuki ruangan Raizo, tepat saat tangan Raizo berhasil dibuka kuncinya. Dan beruntungnya, Raizo bisa menghabisi ninja yang menyerang mereka. Di saat Raizo dan Mika berjalan keluar ruangan, tak terdengar apa-apa, Wan. Suasana senyap sekali. Raizo kemudian menyuruh Mika menunggu, dan Raizo menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan tetapi tidak terlihat sosok Raizo. Lalu kemudian mereka pun muncul dalam pertarungan. Raizo akhirnya berhasil melumpuhkan lawannya. Di lain tempat, Maslow berjuang menyelamatkan diri dari serangan para ninja. Raizo kemudian menyuruh Mika untuk mengambil mobil yang berada di dalam parkiran. Ternyata, Wan, di saat Mika pergi, muncul puluhan ninja dari balik bayangan. Mereka pun langsung menyerang dan pertarungan Raizo melawan puluhan ninja klan Ozuno dimulai. Raizo mampu menghindari setiap serangan-serangan yang ada, sembari menghindar. Raizo menghabisi para ninja itu satu persatu. Namun semakin lama semakin banyak ninja berdatangan. Raizo mulai kelelahan. Dia juga terluka oleh sebetan pedang para ninja. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobilnya mendengar suara-suara aneh. Lalu muncul pisau ninja menembus kaca mobilnya. Mika pun menginjak pedal gas dengan panik. Mika dihadang oleh banyak sekali ninja. Tapi beruntungnya Mika berhasil lolos keluar dari gedung. Sementara itu, Raizo yang tengah terluka mencoba menyelamatkan diri dan melompat keluar dari gedung. Raizo berlari di jalanan kota Berlin dengan para ninja yang masih mengejarnya. Raizo dan salah satu ninja akhirnya beradu pedang. Tapi sayangnya, dalam pertarungan itu lawan Raizo berhasil melukai perut Raizo. Alhamdulillah, lalu muncul Mika menolong Raizo. Mika lalu bermaksud membawa Raizo ke rumah sakit. Namun Raizo menolaknya. Mika lalu membawa Raizo ke dalam sebuah penginapan. Raizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Sialnya, Wan, Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizo terbaring. Pagi harinya, kepolisian datang berbekal alat pelacak milik Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Para ninja ternyata berhasil membawa Raizo pergi. Di dalam kota, Raizo mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno. Luka-luka Raizo menutup satu persatu. Dan sampailah Raizo di markas klan Ozuno. Raizo dibawa ke hadapan Lord Ozuno, sang pemimpin klan. Ozuno ngomel-ngomel jika sebenarnya dia mempersiapkan Raizo sejak kecil untuk menjadi penggantinya memimpin klan. Namun sekarang akibat ulah Raizo yang murtad dari klan, Ozuno berniat mengeksekusi Raizo. Karena Raizo telah mempermalukan nama baik klannya. Malam harinya, Raizo yang tengah terikat di tiang bersiap untuk dieksekusi oleh Ozuno. Dia diulti oleh Ozuno seperti dulu, pada bagian perutnya sampai muntah darah. Takeshi yang melihat muntahan Raizo menyadari kalau dia membawa alat pelacak yang diberikan oleh Mika. Dan tiba-tiba muncullah para tentara pasukan yang dibawa Maslow dan Mika datang menyelamatkan Raizo. Raizo ternyata telah menunggu mereka. Mika lalu melepaskan ikatan Raizo untuk menyelamatkannya.
Sementara itu terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Ninja itu ternyata mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerang. Takeshi lalu memasuki sebuah ruangan, di dalamnya sudah terdapat Raizo dengan 2 pedangnya siap bertarung. Takeshi menyuruh 4 rekannya menyerang Raizo. Tapi dengan kemampuan yang Raizo miliki, dia bisa menghabisi semua prajurit suruhan Takeshi. My turn. Kemudian giliran Takeshi melawan Raizo. Takeshi cukup kuat mengimbangi kemampuan Raizo. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api membara. Raizo mengingat bahwa yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi. Raizo sangat marah dan geram kepada Takeshi. Raizo menghajar Takeshi bertubi-tubi dan membuatnya tak berdaya. Takeshi yang lemes akhirnya meregang nyawa di tangan Raizo. Raizo kemudian berjalan mendekati Ozuno, dan akhirnya Raizo pun bisa berhadapan langsung dengan mantan masternya. Ozuno mengeluarkan ilmunya yang mampu menghilang di dalam gelap dan menyerang Raizo dari arah yang dia tidak ketahui. Raizo mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk melawan Ozuno. Mereka bertarung sangat brutal dan ganas sekali. Meskipun penuh dengan luka, Raizo masih berusaha untuk terus bertarung dengan Ozuno. Di saat Raizo akan menyerang Ozuno kembali, Ozuno mampu menghilang dan dengan kecepatannya lalu menjatuhkan Raizo. Di saat Ozuno akan menghabisi Raizo, Mika menembaknya dari belakang. Raizo lalu menyuruh Mika untuk lari. Namun sayangnya sudah terlambat. Ozuno menghilang dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Ozuno lalu menikam Mika tepat di dada sebelah kirinya. Melihat Mika tumbang, kali ini Raizo mampu membangkitkan ninjutsu kecepatan dan mampu menghilang di dalam gelap. Raizo lalu menyerang Ozuno secara bertubi-tubi sampai lengan Ozuno terputus. Ozuno yang sudah tak berdaya kemudian langsung saja cerotwan. Setelah Ozuno tumbang, samar-samar Raizo mendengar detak jantung Mika. Raizo pun membopong Mika keluar dari ruangan. Raizo mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja. Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya, tidak seperti manusia pada umumnya. Siang harinya di tempat persembunyian klan Ozuno, Raizo sendirian melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kiriko untuk kabur. Raizo kemudian mengikuti jejak Kiriko memanjat tembok. Di atas tembok, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Raizo akhirnya bisa menghirup udara kebebasan yang sebenarnya, seperti yang Kiriko inginkan dahulu. Oke Wan, selesai sudah Mama nyeritain film ninja-ninjaan yang mendebarkan banget. Seperti biasa, kalau kalian pengen request film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, si Udin main ular tangga. Maman mau nyari si Udin duluan dan sampai jumpa.